Selamat bertemu kembali dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk umum serangga. Untuk bagian pertama adalah kepala dan mulut. Nah, serangga disebut juga insekta, ya, atau hexapoda. Nah, insekta berasal dari kata insekir. In artinya menjadi, sekir artinya memotong atau membagi. Maka insekta artinya binatang yang badannya terdiri atas segmen-segmen. Nah, hexapoda berasal dari kata hexa artinya 6 dan poda artinya kaki. Jadi hexapoda artinya binatang berkaki 6. Semua serangga adalah anggota dari filum Arthropoda. Tubuh serangga atau insekta terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Bagian ini saya akan menjelaskan tentang bagian kepala. Selain itu juga memiliki sepasang antena, lalu 3 pasang kaki, 1 atau 2 pasang sayap, dan alat mulut. Serangga memiliki 3 segmen, ya, tubuh utama, yaitu kepala, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Bagian kepala terdiri atas 5-7 segmen yang menyatu, ya, dan mengandung mata, antena, dan alat mulut. Bagian dada atau toraks terdiri dari 3 segmen yang disebut protoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Pelengkap yang digunakan untuk pergerakan melekat pada toraks. Setiap segmen toraks memiliki sepasang kaki dan sayap. Sayap hanya ditemukan di mesotoraks dan metatoraks. Bagian atas protoraks disebut pronotum. Bagian perut atau abdomen serangga terdiri atas 11 segmen atau lebih sedikit, yang umumnya tidak mengandung pelengkap apapun kecuali pada segmen terakhir yang mungkin memiliki pelengkap yang terkait dengan reproduksi. Nah, sekarang bagian kepala serangga. Kepala serangga dapat dibagi menjadi bagian atas kepala disebut vertex, bagian sisi atau pipi disebut gena, bagian depan atau wajah disebut frons, dan di bawah frons disebut civeus. Bagian-bagian ini mungkin termodifikasi atau hilang pada beberapa kelompok serangga. Serangga dewasa memiliki 2 jenis mata, yaitu mata majemuk yang terdiri atas banyak faset dan mata dengan 1 faset yang disebut ocelli. Nah, jumlah dan letak ocelli penting dalam identifikasi, ya, identifikasi serangga. Nah, seperti halnya manusia, mulut serangga juga terdiri dari 5 bagian dan memiliki pelengkap yang telah dimodifikasi sesuai dengan jenis makanannya. Pertama adalah labrum, ya, labrum. Nah, labrum ini memiliki atau mirip dengan bibir atas, jadi tidak bersegmen tetapi memiliki lekukan di tepi luar. Di bawah labrum terdapat mandibula. Mandibula ini. Nah, mandibula ini strukturnya berpasangan yang umumnya kuat, ya, dan digunakan untuk memotong atau menggiling. Bentuk spesifik dan berbagai fitur yang ditemukan pada rahang bawah sangat penting untuk memahami apa jenis makanan dan bagaimana cara makan. Hipofaring adalah struktur internal yang terletak di bawah mandibula dan memiliki fungsi seperti lidah. Nah, di bawah mandibula terdapat pasangan tambahan yang disebut maksila. Umumnya setiap maksila memiliki pelengkap, yaitu palpus maxillaris yang digunakan untuk memegang makanan dan mengandung organ perasa atau pembau yang disebut sensile. Bagian bawah mulut serangga, yaitu labium,
yang terbentuk dari dua struktur seperti maksila yang menyatu dan terdapat palbus labial. Semua bagian mulut serangga merupakan modifikasi dari rancangan dasar ini. Proboscis nyamuk mengandung kelima jenis bagian mulut. Dalam kasus modifikasi ekstrim, beberapa bagian mulut dapat menyatu, tereduksi, atau hilang. Nah, pengaturan bagian mulut bisa sangat penting ketika mempelajari potensi serangga sebagai vektor penyakit, akses ke tanaman, dan lain-lain. Nah, tipe alat mulut serangga. Perilaku serangga yang berperan sebagai hama tanaman tidak terlepas dari kerusakan yang ditimbulkannya pada tanaman itu sendiri. Nah, kerusakan yang ditimbulkan tersebut berkaitan erat dengan bentuk alat mulut yang dimilikinya. Jenis atau bentuk alat mulut serangga akan menentukan jenis makanan dan macam kerusakan yang ditimbulkannya. Pada dasarnya, alat mulut serangga dapat digolongkan menjadi 3 tipe utama, yaitu tipe mandibula atau tipe menggigit mengunyah. Di sini alat mulut ini digunakan untuk memotong atau menggigit dan mengunyah bahan makanan padat. Alat mulut ini dicirikan oleh adanya mandibel yang kuat. Contohnya adalah larva dari ordo Lepidoptera, nimfa dan imago ordo Orthoptera, larva ordo Diptera, imago dan larva ordo Coleoptera. Yang kedua adalah tipe Hustellata, yaitu tipe menghisap. Di sini alat mulut ini disesuaikan untuk mengambil bahan makanan cair atau bahan makanan terlarut. Alat mulut ini memiliki bagian yang memanjang dan berbentuk seperti jarum yang dinamakan stylet. Nah, tipe kombinasi terakhir. Di sini disesuaikan untuk mengambil bahan makanan padat atau bahan makanan cair. Alat mulut tipe kombinasi ini memiliki mandibel untuk menggigit bahan padat dan maksila dan labium yang dimodifikasi untuk mengisap atau menjilat cairan. Tipe utama tersebut dapat mengalami variasi sehingga kita temui berbagai macam tipe alat mulut seperti menusuk, mengisap. Misalnya ini ordo Hemiptera dan Homoptera. Memarut, menghisap. Ya, ini pada trips. Menempel, menghisap, lalat dewasa. Menjilat, menghisap. Nah, jadi demikian penjelasan singkat untuk kepala dan mulut serangga. Nah, terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.